Bismillahirrahmanirrahim. Di slide pertama ini kita akan bahas tentang apa dan bagaimana itu Tuhan yang Maha Esa dan ketuhanan. Jadi para mahasiswa yang saya banggakan, sebelum membahas tentang Tuhan, mari kita yakinkan pada diri kita sendiri, dalam hati kita direnungkan betul-betul ya. Kita perhatikan alam semesta ini, kita perhatikan terjadinya siang dan malam, adanya hujan, bahkan terjadinya diri kita, lahirnya diri kita ke dunia ini dengan kekompleksan yang ada. Maka rasanya tidak mungkin semuanya terjadi dengan sendirinya tanpa campur tangan Zat yang maha dahsyat, Zat yang maha hebat, Zat yang maha kuasa dan maha kuat. Ya, kita perhatikan gambar yang ada di slide. Situ ada gambar rumah di atas gunung. Ya, coba kita pikirkan, apakah ada rumah di atas gunung itu yang terjadi bim salah bim abrakadabra? Ya, tidak mungkin, pasti ada yang membuatnya. Kemudian manusia, ya, dengan kekompleksan, dengan kesempurnaan ciptaannya. Ada mata, hidung, telinga, mulut, sel-sel saraf yang sangat rumit dan kecil ibarat kabel-kabel, dengan gerakan badan yang elastis yang begitu lembut. Kemudian alam semesta, planet-planet, bumi, matahari, bintang, bulan yang bergerak sesuai dengan garis edarnya, sebagaimana yang ada di surah Yasin yang kita baca setiap Jumat. Kemudian saya juga ingin bertanya, ketika melihat adanya angin atau merasakan angin, ya, angin apakah bisa dilihat? Ya, tentu tidak, ya. Angin tidak bisa dilihat. Kita hanya bisa merasakan hadirnya, merasakan angin itu menyentuh badan kita, angin itu menghembus badan kita. Tapi kita bisa melihat angin itu bentuknya seperti apa, angin itu rupanya seperti apa. Nah, begitu juga dengan Allah SWT, Zat, ya, Allah itu tidak nampak karena saking dekatnya, sebagaimana dalam Al-Quran menyebutkan, ya, Allah itu lebih dekat daripada urat nadimu. Nah, segala sesuatu yang sangat dekat itu pasti tidak bisa kita lihat. Contoh, hidung kita sendiri, telinga kita sendiri, itu sangat dekat dengan kita, bahkan mata kita sendiri. Nah, jadi ya, kembali kepada angin tadi, ya, Allah yang tidak bisa kita lihat zatnya, tidak bisa lihat bentuk dan rupanya, karena Nabi saja pernah meminta untuk melihat wujud Allah. Lalu ketika Allah ingin menampakkan wujudnya, lalu Bukit Tursina itu hancur, ya, saking baru cahaya Allah, bukan wujudnya Allah. Nah, oleh sebab itu maka kita tidak bisa melihat Allah, bukan berarti Allah itu tidak ada, tetapi Allah itu ada dengan melihat ciptaan-ciptaannya, melihat kebesaran-kebesarannya, tanda-tanda kekuasaannya, tanda-tanda kehadirannya yang ada di alam semesta dan yang ada pada diri kita sendiri. Itulah Tuhan, ya. Untuk berikutnya, next slide yang kedua, ya, sebagai pengantar, ya, manusia, ya, kita ketahui kita semuanya yang baru lahir ke dunia ini, ke muka bumi ini, sudah memiliki naluri butuh ataupun perlu pada sesuatu yang lebih, sesuatu yang hebat, sesuatu yang kuat, ya, yaitu Tuhan ataupun Zat yang maha dahsyat. Sejak manusia, sejak mula pertama berpikir itu, mereka sudah mengakui atau mengetahuinya adanya kekuatan spiritual, supranatural yang bisa membantu mereka, dianggap kuasa, dianggap mendatangkan kebaikan maupun keburukan, bisa mengabulkan doa,
mengabulkan keinginan, mendatangkan mudarat, mendatangkan manfaat. Akan tetapi pada saat itu, pada zaman primitif, mereka belum dinamai dengan Tuhan, tetapi dinamai dengan nama-nama menurut bahasa mereka, ya, seperti mana, Numia, dewa, dan sebagainya. Dalam sejarah manusia muncul konsepsi tentang Tuhan, beberapa rupa, diantaranya itu paham-paham, ya, menghasilkan ataupun melahirkan paham teisme, deisme, dan panteisme, dan paham panenteisme. Nah, dalam agama Islam pengetahuan tentang Tuhan disebut tauhid, ya. Sedangkan ilmu yang membahas tentang Tuhan teologi. Teo artinya Tuhan, isma artinya paham, sehingga paham tentang ketuhanan. Di akhir kalimatnya ada isma. Nah, pada slide yang ketiga ini adalah jabaran daripada slide yang kedua, bahwa teisme itu merupakan aliran dalam filsafat ketuhanan, yang artinya adalah Tuhan bukan hanya suatu ide yang dalam pikiran, tetapi Tuhan bukan zat yang berwujud atau memiliki wujud yang objektif. Itu menurut paham teisme. Sedangkan lawannya adalah ateisme, mereka tidak mengakui adanya Tuhan. Nah, kemudian ada panteisme. Pen artinya seluruh, teo artinya Tuhan, dan isme berarti paham. Jadi panteisme atau panteisme itu adalah paham bahwa seluruhnya itu adalah Tuhan. Nah, lebih ya. Nah, kita hanya sekedar mengetahui saja, bukan berarti harus mengikut daripada apa yang disampaikan, tapi kita sekedar ingin mengetahui ilmu tentang ketuhanan ini ataupun filsafat ketuhanan. Nah, berikutnya adalah aliran deisme. Nah, aliran deisme ini adalah aliran yang meyakini bahwa Tuhan jauh berada di luar alam. Tuhan menciptakan alam dan memperhatikan alam tersebut. Ya, jadi Tuhan itu menurut aliran ini ibarat pembuat jam yang kemudian tidak ikut campur dalam proses bergeraknya jam tersebut. Jadi setelah manusia dan alam semesta ini diciptakan, maka Tuhan berlepas tangan dan tidak ikut campur dalam hal pengaturannya, ya, menurut aliran ini, ya. Nah, yang perlu dikritisi adalah paham ateisme, yaitu paham orang yang tidak mengakui adanya Tuhan. Nah, orang yang tidak mengakui adanya Tuhan ini maka tidak mungkin, karena dalam Islam, dalam Al-Quran, ya, Tuhan itu diartikan sebagai ilah, ya, ataupun bisa juga ilahun, ilahaini, dan alihatun. Dan ilah ini menunjukkan kepada satu, ilahun, ya, ilahaini, dua Tuhan, dan alihatun, tiga Tuhan atau lebih. Dan tidak ada yang menyebutkan nol ataupun tidak ada Tuhan di dalam ayat Al-Quran, ya. Nah, sehingga hal ini dapat mematahkan pendapat kaum ateisme. Kemudian pendapat seorang tokoh, yaitu Rudolf Otto, bahwa dia mengatakan bahwa masyarakat manusia di berbagai tempat belahan dunia apapun itu ya, mengenal ataupun mengakui adanya kekuatan supranatural. Misalnya orang Malaysia menyebutnya mana, orang Jepang menyebutnya kami, orang India menyebutnya hari, orang Indian menyebutnya wakan, orenda, dan maniti. Dan dalam bahasa Indonesia sendiri disebut tuah, yang memberikan tuah. Yang itu semua mereka yakini kekuatan-kekuatan tersebut berada pada tempat-tempat tertentu, ya, seperti batu, pohon besar, binatang, atau gunung.
perasaan dan keyakinan adanya yang maha kuasa, yang lebih besar dan lebih tinggi, yang tidak dapat dijangkau dan dikuasai oleh manusia, itu disebut niminos. Nah, jadi kita bisa menyaksikan ya masyarakat dulu, masyarakat primitif dulu, dan bahkan sekarang kita masih mendengar atau melihat ada sekelompok masyarakat yang masih menyembah pohon, ya, menyembah kuburan, menyembah batu, memberi sesajian ke laut, sesajian ke sungai, dan banyak sekali masih khurafat ataupun hal-hal mistik yang mereka kaitkan dengan roh-roh, kaitkan dengan benda-benda yang ajaib dan sebagainya. Dan sebetulnya itu adalah pemikiran-pemikiran orang dulu, sehingga masuknya Islam itu mengikis ya, secara perlahan mengikis kepercayaan kepada benda-benda yang itu merupakan salah satu bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya Islam mengajak kepada umat Islam, kepada kita semua, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah, tiada tuhan selain Allah. Nah, adapun pembahasan kita pada hari ini ada 4 ya, kurang lebih ya. Yang pertama adalah berkaitan dengan definisi Tuhan, itu apa secara umum ya, bukan Tuhan khusus kepada Allah, Tuhan agama Islam tidak, tapi definisi Tuhan secara umum ya. Kemudian sejarah pemikiran manusia tentang Tuhan, ada pemikiran barat, ada pemikiran Islam. Kemudian proses pencarian Tuhan itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian yang terakhir adalah pembuktian adanya Tuhan. Selanjutnya pengertian Tuhan ya. Kita ambil mudahnya saja. Tuhan ya, itu tidak jauh beda dengan Tuan ya. Tuan ya. Artinya yang dituankan, yang ditaati, yang diikuti ya. Kalau kita kaitkan dengan tuan dalam kehidupan kita, tuan rumah, tuan kantor, tuan bos ya, ibarat bos ya. Artinya kita di bawahnya, dia atasannya ya, seperti itu. Jadi KBBI mengartikan bahwa Tuhan adalah sesuatu yang diyakini, dipuja, disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa dan sebagainya. Ibnu Taimiyah mengartikan Tuhan adalah yang dipuja dengan penuh kecintaan hati, tunduk kepadanya, merendahkan diri di hadapannya, takut dan mengharapkannya, kepadanya tempat berrasa ketika berada dalam kesulitan, berdoa, bertawakal kepadanya untuk kemaslahatan diri, meminta perlindungan daripadanya dan menimbulkan ketenangan di saat mengingatnya, dan terpaut cinta kepadanya. Nah, menurut agama Islam, Tuhan diartikan sebagai Rabb. Rabb berasal dari kata Rabba ya Rabbu, artinya mengurus, mengatur, memelihara dan memperbaiki. Nah, jadi Tuhan itu adalah zat yang maha memelihara, maha memperbaiki dan maha mengurus. Tentunya kalau dalam mengurus itu, kalau ramai akan berantakan. Kalau mengurusnya yang satu ya pasti akan teratur. Nah, kemudian Tuhan dalam Islam juga diartikan sebagai ilah ya. Ilahun ya. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illahu rahmanur rahim. Nah, artinya adalah sesuatu yang dipentingkan oleh manusia, sehingga manusia merelakan dirinya dikuasai oleh Allah, dipuja, dicintai, diagungkan, diharapkan dapat memberikan kemaslahatan, kegembiraan, kebermanfaatan, termasuk pula sesuatu yang ditakuti atau akan mendatangkan bahaya atau kerugian. Sebagaimana dalam surah Al-Furqan ayat 43. Kemudian kata ilah ini juga disebut oleh Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan, sebagaimana surah Al-Qasas ayat 38. Nah, konsep tauhid dalam Islam ya, jadi
pemikiran tentang Tuhan itu melahirkan konsep tauhid dalam Islam yang mengartikan bahwa Tuhan itu adalah la khaliqa illa Allah, la khaliqa illa Allah, ya, tidak ada yang menciptakan atau tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. La raziqa illa Allah, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. La hafiza illallah. Hafiza artinya menjaga. Tidak ada yang menjaga, memelihara melainkan Allah SWT. La malika illa Allah. Illallah. Tidak ada yang memiliki, tidak ada yang mempunyai kecuali Allah. Tidak ada yang merajai kecuali Allah SWT. Maliki yaumiddin. Ya. La waliya illallah. Tidak ada yang menjadi pemimpin, tidak ada yang berhak menjadi pemimpin kecuali Allah Subhanahu wa taala. La hakima illallah, tidak ada yang menghakimi kecuali Allah. La ghayatan illallah, tidak ada yang kita berharap ataupun bergantung ataupun tempat menuju kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ma'budu illallah, tidak ada yang dijadikan sembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi lawan kata dari tauhid adalah syirik. Nah, syirik adalah dosa yang sangat besar dalam agama Islam subhanahu. Saudara mahasiswa semuanya, maka jauhilah diri kita, jauhkanlah diri kita dan keluarga kita dari perbuatan syirik ini. Maka konsep terbaik yang perlu diajarkan kepada generasi atau anak-anak kita adalah tauhid kepada Allah SWT, sebagaimana diajarkan oleh Luqman kepada anaknya, yakni untuk mengesahkan Allah, untuk menyembah Allah dan menjauhi kesyirikan. Ya bunai la tusyrik billah, janganlah engkau mensekutukan Allah, menduakan Allah. Manusia saja diduakan akan kecewa, akan marah, apalagi Allah SWT diduakan dengan makhluk, diduakan dengan jin, diduakan dengan syaitan, diduakan dengan hal-hal yang selain Allah yang memiliki kelemahan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jauhkanlah diri kita semua dari kesyirikan. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, Allah menegaskan sekali lagi tentang Tuhan ini ya. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 163, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kemudian pada surah Toha Allah juga menegaskan, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Dari sini Allah jelas ya menegaskan bahwa tidak ada Tuhan yang harus sembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada slide ini akan kita bahas tentang bagaimana sejarah pemikiran manusia tentang Tuhan. Ini mulai dari pemikiran orang-orang barat. Yang pertama adalah dinamisme. Dinamisme itu artinya benda ya, dinamisme benda. Jadi orang-orang terdahulu zaman-zaman primitif mereka mengakuinya ada kekuatan yang berpengaruh dalam kehidupan. Yakni suatu benda ya, yang ditunjukkan pada suatu benda mempunyai pengaruh pada manusia. Ada yang memiliki pengaruh positif dan memiliki pengaruh negatif ya. Kekuatan ada pada benda disebut dengan nama yang berbeda-beda ya, seperti mana, tuah ya bahasa Melayu, kemudian sakti bahasa India. Nah, benda-benda ini salah satunya mungkin ya adalah batu ya, misalnya pohon-pohon yang besar dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah animisme. Animisme itu dari segi katanya adalah roh ya. Nah, berarti
masyarakat primitif yang percaya kepada adanya roh dalam kehidupan, ya. Jadi mereka mempercayai roh-roh, ya, sehingga mereka memberikan sajian-sajian yang biasanya kita berikan kepada roh-roh tersebut, ya. Kemudian politisme. Nah, politisme ini percaya kepada dewa-dewa, ya. Banyak, ada dewa angin, dewa air, dan sebagainya. Kemudian henotisme. Nah, henotisme ini adalah percaya hanya mengakui satu dewa, tapi mereka masih mengakui dewa, ya, meskipun dia mengakui adanya satu dewa. Nah, pada akhirnya beberapa kepercayaan tadi di atas memiliki ketidakpuasan, sehingga pada akhirnya manusia mencapai kepada titik jenuhnya, yaitu kembali kepada satu, yaitu monoteisme. Kepercayaan dalam bentuk monoteisme ini adalah mengakui hanya ada satu Tuhan untuk seluruh manusia. Nah, oleh sebab itu maka monoteisme ini adalah kepercayaan pada tingkat tertinggi manusia dari hasil pemikirannya. Nah, selanjutnya, sebetulnya ini merupakan salah satu usaha manusia untuk menemukan Tuhannya, yaitu Tuhan yang Esa. Nah, hal ini tentunya sebetulnya sudah diajar oleh Nabi Ibrahim dulunya ketika mencari Tuhan atau mencari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu maka Max Muller, ya, dalam karyanya menyebutkan bahwa teori ini bersifat evolusi, ya, bisa berubah. Nah, Max Muller berpendapat bahwa konsep pemikiran Barat ini tentang Tuhan mengalami evolusi atau perubahan, ya, mulai dari dinamisme tadi, ya, pada benda, kemudian animisme pada roh, politisme kepada dewa yang banyak, kemudian henotisme kepada dewa yang satu, dan pada akhirnya menemukan titik tertinggi, yaitu monoteisme kepada Tuhan yang satu. Nah, seperti itu. Nah, jadi pada intinya manusia sejak lahir ke bumi, ke dunia ini sudah memiliki naluri untuk mencari Tuhan, naluri untuk bergantung pada sesuatu yang hebat, yang kuat, karena manusia itu lemah. Nah, sebagai kesimpulannya bahwa pada tahap dinamisme tadi, manusia sejak zaman primitif telah percaya kepada benda yang mempunyai kekuatan gaib dalam kehidupan. Kemudian bergeser kepada animisme, ya, kepada roh, kemudian politisme pada dewa-dewa, kemudian monoteisme, dan pada akhirnya adalah kembali ke monoteisme. Mono artinya satu. Demikian. Adapun pemikiran tentang Tuhan dalam Islam itu melahirkan ilmu kalam, ilmu tauhid, dan ilmu usuluddin di kalangan umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad. Nah, ada juga dalam aliran tersebut ada yang bersifat liberal, ada juga yang tradisional, dan ada juga yang menjadi penengah di antara keduanya. Nah, di antara aliran tersebut adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah adalah kelompok rasionalis di kalangan orang Islam. Dia sangat menekankan penggunaan akal dalam semua ajaran Islam. Dalam menganalisis masalah ketuhanan, mereka memakai bantuan ilmu logika guna mempertahankan keimanannya. Jadi menggunakan akal tolen. Sekali-kalinya harus dibuktikan dengan akal. Sedangkan yang kedua adalah Qadariyah, itu kelompok yang berpendapat bahwa manusia bebas, ya, bebas berkehendak, bebas berbuat. Manusia berhak menentukan dirinya kafir atau mukmin, karena mereka yang bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Mereka mau sholat atau tidak, ya. Jadi tidak ada paksaan bagi mereka. Jadi
diri mereka sendiri yang bertanggung jawab pada dirinya. Jadi artinya maksud mereka itu adalah tidak ada intervensi ataupun paksaan oleh Tuhan dalam perbuatan manusia. Itu menurut Qadariyah. Sedangkan Jabariyah, nah ini adalah kebalikannya. Jabariyah adalah kelompok yang berpendapat bahwa kehendak dan perbuatan manusia sudah ditentukan Tuhan, atau ada intervensi dari Tuhan, atau dipaksa oleh Tuhan. Jadi manusia dalam hal ini tidak ubahnya seperti wayang dimainkan. Ikhtiar dan doa yang dilakukan manusia itu ibaratnya adalah tidak ada manfaatnya, karena mereka sudah ditentukan oleh Tuhan. Rezekinya, jodohnya, semuanya ditentukan, mereka hanya pasrah. Sedangkan yang berikutnya ada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, ini adalah kelompok penengah antara Qadariyah dan Jabariyah. Jadi manusia wajib berusaha semaksimal mungkin, dan juga Allah ataupun Tuhan yang menentukan hasilnya. Ini Asy'ariyah dan Maturidiyah. Demikian. Nah, selanjutnya mari kita renungkan dan kita baca sama-sama ayat ini. Di sini sangat jelas ya, sosok manusia pertama yang mengenalkan sebelum teori-teori barat hadir, ya, sebelum teori-teori yang lain hadir, maka Allah menerangkan dalam Al-Quran tentang manusia mencari Allah, mencari Tuhannya. Ini kisah Nabi Ibrahim ya. Nah, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim li abihi Azar atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh wa liyakuna minal muqinin. فلما جان عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. Baik, rekan-rekan mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah. Jadi pada kisahnya ini Nabi Ibrahim suatu ketika menasihati ayahnya. Wahai ayah, mengapa engkau membuat patung-patung itu untuk menyembah, untuk disembah? Padahal patung itu engkau yang membuatnya sendiri. Mengapa engkau sembah? Dia tidak bisa memberikanmu apa-apa. Dia tidak bisa membahagiakanmu, tidak juga bisa memberikan mudarat kepadamu. Suatu ketika patung yang dibuat oleh ayahnya, ayah Nabi Ibrahim yang bernama Azar itu, diletakkan suatu tempat yang terlindung ya. Di situ ada patung yang besar dan selebihnya ada patung yang kecil-kecil. Nah, suatu ketika Nabi Ibrahim masuk ke dalam ruangan tersebut dan kemudian menghancurkan patung-patung yang kecil dengan kapak, dan kemudian kapak tersebut diletakkan di atas di tangan salah satu dari patung yang besar. Suatu ketika Azar, yaitu ayahnya Nabi Ibrahim, marah-marah kepada Ibrahim. Mengapa engkau hancurkan patung-patungku, wahai Ibrahim? Tidak, kata Ibrahim, bukan aku yang menghancurkannya, tetapi patung besar itu. Lalu ayahnya Ibrahim bertanya, tidak mungkin patung bisa menghancurkan, tidak mungkin patung bisa bergerak. Nah, lalu Ibrahim bertanya kembali, jika patung tidak bisa bergerak, mengapa engkau sembah? Jika patung tidak bisa menghancurkan, mengapa engkau sembah, wahai ayah?
Nah, itu menjadi landasan tauhid yang ditanamkan oleh Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Meskipun Nabi Ibrahim itu orang yang taat, tapi ayahnya penyembah berhala. Kemudian pencarian Nabi Ibrahim tentang kepada Allah, ya. Yang pertama, ya, ketika mulai malam dia melihat planet, ya. Begitu besar planetnya. Lalu dia mengatakan, ini Tuhanku. Lalu ketika planet itu tenggelam, maka ia tidak mengakui bahwa itu Tuhannya. Kemudian berikutnya dia melihat bulan. Kemudian berikutnya dia melihat matahari. Lalu kesemuanya itu tenggelam, hilang, sehingga dia tidak mengakui bahwa itu bukan Tuhanku, katanya. Lalu pada akhirnya Nabi Ibrahim pun yakin bahwa yang Tuhannya adalah Tuhan yang dihadapkan wajahnya kepadanya, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan Tuhan yang menciptakan dirinya. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada akhir ayat itu dia bermohon agar dijauhkan dari sifat-sifat ataupun kaum musyrikin. Nah, berikutnya adalah pembuktian adanya Allah atau Tuhan. Pembuktian adanya Allah atau Tuhan itu bisa dilakukan dengan 5 hal, ya. Bisa dengan pembuktian ilmiah atau penelitian terhadap alam-alam semesta, terhadap apa yang terjadi fenomena alam. Kemudian bisa juga meneliti keberadaan alam melalui pendekatan fisika, pendekatan astronomi, pendekatan biologi. Sebagai kesimpulan pada perkuliahan kita hari ini, bahwa kalau secara nalar dan secara masuk akalnya bahwa Tuhan itu hanya satu, Tuhan itu ada satu. Secara logika saja, jika Tuhan lebih dari satu, maka hanya satu yang tampil sebagai yang pertama. Dan juga seandainya ada 2 pencipta, maka akan kacau ciptaan. Karena ada pencipta yang menginginkan untuk menciptakan, ada pencipta yang kedua ingin menghancurkan. Otomatis secara logika maka hanya ada satu Tuhan. Ya. Sehingga jika ada 2, 3 atau banyak Tuhan, maka alam semesta ini akan kacau, kehidupan ini akan kacau. Ya. Oleh sebab itu maka kita sebagai umat Islam meyakini bahwa Tuhan itu Esa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jika Tuhan itu 1, 2 atau 3, maka itu salah satu juga menunjukkan bahwa Tuhan itu membutuhkan Tuhan yang lain, membutuhkan sesuatu yang lain. Nah, sehingga itu menunjukkan kelemahan daripada Tuhan. Ya, karena Tuhan yang satu memerlukan bantuan Tuhan yang lain, Tuhan yang kedua memerlukan bantuan Tuhan yang ketiga. Oleh sebab itu maka Tuhan itu hanya satu, Tuhan itu hanya satu dan Esa. Dan kesimpulan yang kedua, sebagai umat Islam, salah satu hal yang wajib yang harus dilakukan yakni mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dimulai dari kalimat la, ya. La ilaha, tiada Tuhan. Dimulai dengan kalimat peniadaan. La ilaha illallah, la ilaha, tiada Tuhan. Lalu diikuti dengan penegasan illallah, illa, kecuali atau melainkan, illallah, kecuali Allah. Artinya bahwa seorang muslim, seorang manusia harus membersihkan dirinya dari segala macam yang dituhankannya, kecuali hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Pekerjaan, ya, dunia ini ditinggalkan
segala yang berbentuk kesyirikan ditinggalkan, dijauhkan, kecuali hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika waktu azan tiba, ketika kesempatan untuk berbuat jahat ada, maka pada saat itulah kita kembali kepada yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Demikian kiranya kuliah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.